Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Raffi Al-Aziz dan NIM saya 2024 dan saya dari kelas D. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang prinsip ibadah dalam Islam, hukum meninggalkan sholat menurut empat mazhab, dan jenis puasa, perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta cara penghitungan zakat. Dan terakhir, kita juga akan membahas 8 asnaf yang menurut Muhammadiyah. Yuk simak sampai habis. Oke, pertama itu prinsip ibadah dalam Islam. Dalam Islam, ibadah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah yang dilandasi oleh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip utama ibadah ada 3, yaitu 1, tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Kedua, ittibah. Ini tuh kayak mengikuti tuntutan Nabi Muhammad SAW. Kayak ibadah yang tidak sesuai sunnah dianggap bidah. Ketiga, ikhlas. Ini kayak niat karena Allah semata, bukan karena riyah atau ingin dipuji. Contohnya, itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, bahkan membantu orang lain dengan niat karena Allah juga bisa bernilai ibadah. Oke. Oke, selanjutnya hukum meninggalkan sholat menurut 4 mazhab. Oke, para ulama sepakat bahwa sholat adalah kewajiban utama. Tapi bagaimana jika ditinggalkan? Mazhab Hanafi, jika seorang meninggal. Pertama tuh mazhab Hanafi. Jika seorang meninggalkan sholat karena malas tapi masih meyakini kewajibannya, maka ia berdosa besar, tapi tidak kafir. Harus dihukum tazir. Itu kayak hukuman dari penguasa. Oke, yang kedua, menurut mazhab Maliki, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja harus dihukum mati, namun tetap dianggap muslim. Seperti kayak gitu. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, sama seperti Maliki, orang yang meninggalkan sholat dihukum berat, tetapi tidak dikafirkan selama ia meyakini kewajibannya. Terus yang terakhir, mazhab Hambali. Ini yang paling tegas. Jika seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak boleh maka dihukum kafir dan harus diminta taubat. Jika tidak, boleh dihukum mati. Oke, selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib. Kalau puasa wajib itu yang pertama, puasa Ramadan. Itu wajib banget. Itu diwajibkan atas setiap muslim yang balik dan berakal dan mampu. Yang kedua, puasa qadah. Ini mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Ya, kayak gitu sih. Terus yang ketiga, puasa nazar. Jika bernazar untuk puasa, maka wajib dinaikkan. Ini wajib ya guys. Dan yang keempat, puasa kafarat. Puasa kafarat itu sebagai denda karena melanggar sumpah atau hubungan suami istri di siang Ramadan. Itu sangat tidak boleh guys. Oke, sekarang yang puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu seperti hari Senin dan Kamis. Itu kayak seperti sesuai sunnah Nabi ya. Dan yang kedua, Ayyuhal Bih. Itu kayak di tanggal 13 atau 14 atau 15 setiap bulan Hijriah. Kayak yang ketiga itu puasa Arafah. Ini kayak apa sih? Kayak 9 Zulhijjah. Bagi yang tidak berhaji, menghapus dosa setahun lalu dan depan. Kayak setahun depan gitu. Terus yang keempat, puasa Asyru 10
Muharram. Ini tuh kayak sunnah, terus terlebih jika ditambah puasa tasu tasuah 9 Muharram. Terus yang kelima puasa Daud. Ini sehari puasa, ini tuh kayak sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang paling dicinta Allah. Oke, ya segitu aja sih yang jenisnya puasa wajib dan sunnah. Dan selanjutnya yang keempat, definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat zakat mal, infak sedekah dan wakaf. Oke, yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah tuh kayak apa ya? Wajib dibayar menjelang Idul Fitri. Bentuk makanannya pokok seberat seberat 2,5 kilogram atau bisa dengan uang senilai itulah yang lebih tinggi. Dan yang kedua zakat mal. Zakat itu kayak zakat atas harta tentu seperti emas, perak, uang hasil perdagangan, pertanian dan lain-lainnya. Tuh syaratnya tuh sudah mencapai nisab dan haul. Oke. Yang ketiga infak. Eh, yang ketiga tuh pengeluaran harta selain zakat. Ini bisa wajib. Misalnya nafkah keluarga itu sangat wajib tuh atau sunnah. Oke, selanjutnya sedekah. Sedekah itu apa ya? Lebih luas dari infak gitu. Bisa dalam bentuk uang, barang, tenaga, bahkan senyuman pun sedekah. Guys, Masya Allah guys. Ya kataku, itu sedekah tuh bisa apa aja guys. Yang penting halal. Oke, yang terakhir tuh wakaf. Wakaf tuh menahan harta untuk dimanfaatkan secara terus-menerus di jalan Allah. Contohnya tuh tanah untuk masjid seumur umur seumur umur seumur seumur umum dan sekolah, ya itu contohnya. Oke, selanjutnya yang kelima, tata cara perhitungan zakat mal, perdagangan dan pertanian. Oke, yang pertama tuh zakat mal, nisab. Nisab tuh 85 gram emas. Kadar zakat tuh 2,5% dari total harta yang disimpan selama setahun. Nah, yang kedua zakat perdagangan. Itu kayak hitung total aset dagang ditambah kas. Dan utang jangka pendek. Yang kedua tuh jika dinilainya apa nih? Nisab 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Dan yang ketiga zakat pertanian, jika panen 653 kilogram itu wajib zakat. Yang kedua, disiram air hujan, zakat 10%. Terus disiram dengan irigasi tenaga, zakat 5%. Oke. Selanjutnya kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Oke. Situ kayak ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut asnaf. Menurut Muhammadiyah juga merujuk pada Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu pertama, fakir. Ini tuh dia tidak punya penghasilan sama sekali. Dan kedua, miskin. Itu punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, amil. Amil tuh kayak petugas mengelola zakat. 4, mualaf. 4 tuh kayak apa ya? Kayak orang yang baru masuk Islam dan butuh pembinaan. Terus 5, rikab. Aduh. Rikab tuh untuk membebaskan hamba, sahaya atau orang dalam pendudukan modern. 6, garim.
Itu orang yang terlilit utang karena kebutuhan mendesak, bukan untuk maksiat. 7. Fisabilillah. Itu perjuangan di jalan Allah, termasuk dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan. 8. Ibnu Sabil. Seperti musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Dan Muhammadiyah menekankan bahwa distribusi zakat yang harus transparan dan digunakan untuk pendayaan umat. Itu aja sih. Oke. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang ibadah, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambah ilmu buat kita semua. Kalau kamu kalau kamu suka konten-konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sekian dari saya. Dan kalau mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau cuma sedikit. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf banget. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya jelek banget ya.